pagi hari ini diambilkan dari Matius 22, Matius 25 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukankah kami pintu?" Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Terima kasih, selamat pagi. Salam. Semoga damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua, baik yang ada di rumah ataupun juga yang ada di tempat ini. Terima kasih, pada pagi hari ini kita diberikan judul berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita sempat disuguhkan oleh suatu sinetron gitu ya di televisi swasta yang menggambarkan keadaan kita saat ini gitu ya. Keadaan yang terbalik gitu ya. Yang dulunya boleh sekarang tidak, yang sekarang dulu boleh sekarang tidak, yang dulu tidak sekarang boleh gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira judul sinetron itu? Apa Bapak Ibu? Dunia terbalik gitu ya. Ada yang kemutan nggih? Oh iya ya, sudah pernah lihat itu. Bapak yang terkasih, seperti saat ini, keadaan kita saat ini memang seperti itu gitu ya. Kita ingat dulu sebelum wabah ataupun pandemi ini ada, kita ingat sampai seberapa kuat kita mencegah anak-anak kita pegang HP gitu ya. Sampai ada larangan gitu ya di kampung-kampung itu. Bapak Ibu jam 6 sampai jam 8 tidak boleh pegang HP gitu ya. Karena apa? Nanti anak-anak tidak ikut-ikutan gitu ya. Karena waktu itu saatnya anak-anak kita belajar gitu ya. Kemudian saat ini apa yang terjadi? Terbalik gitu ya. Anak-anak kalau tidak pegang HP tidak bisa sekolah gitu ya. Dulu kita tahu kalau kita ketemu dengan orang tua, sahabat gitu ya, kita harus salaman gitu ya. Anak-anak kita juga salaman dulu gitu ya. Karena itu untuk mengakrabkan, itu untuk menandakan persahabatan, tali silaturahmi pada diri kita dan juga orang lain gitu ya. Tapi sekarang apa? Tidak boleh
Tidak boleh bersentuhan gitu ya. Ada lagi dulu waktu kita kuliah ataupun juga waktu kita belajar di sekolah gitu ya, harus masuk gitu ya. Bahkan kalau waktu kuliah itu 75% kehadiran sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengikuti ujian semester gitu ya. Jadi kadang kita kalau mau masuk gitu ya sudah dihitung-hitung dulu masuknya berapa kali gitu ya. Kalau 70% berarti kita ada peluang tidak masuk berapa kali gitu ya. Karena untuk mencukupi 75% harus hadir gitu ya. Tapi sekarang apa? Ke sekolah, ke kampus tidak boleh. Dunia memang sudah terbalik. Bapak Ibu kasih, banyak lagi hal-hal yang demikian yang saat ini mungkin sudah terbolak-balik ini untuk semua, untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita. Itu semua kita tahu adalah karena pandemi virus corona yang saat ini belum bisa reda gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, juga rekan muda yang terkasih, baik ada di rumah atau di tempat ini, pandemi Corona-19 ini memang sangat dahsyat pengaruhnya dalam semua segi kehidupan kita, sehingga banyak dari kita yang terganggu, banyak kita yang terhambat, yang terpuruk dalam kehidupannya. Belum lagi ada yang sakit penyakit gitu ya. Persoalan pekerjaan, PHK, studi, kita yang saat ini harus PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Di sana masih ada kesulitan sinyalnya, mungkin peralatannya yang kurang mendukung sehingga seringkali trouble dan lain sebagainya. Kemudian ada relasi yang menyakitkan gitu ya. Ada bulian di sana sini, fitnah di sana sini, gosip dan lain sebagainya. Persaingan usaha di dunia usaha yang sangat ketat saat ini karena virus corona ini juga. Adaptasi baru yang mungkin kita masih bingung, kita masih merasa kesulitan di sana. Ini semua membuat keadaan kita membuat kita hilang harapan, hilang keyakinan, dan hilang kepercayaan. Ada beberapa orang yang mengatakan, kalau saat ini terjadi dalam kehidupan kita seringkali berkata, Tuhan di mana gitu ya. Bapak kasih, kemudian pertanyaannya adalah demikian. Apakah yang mesti kita lakukan agar kita sebagai orang percaya tetap hidup berpengharapan? Dan kepada siapa kita harus menggantungkan harapan kita? Tentu saja kita sebagai orang percaya kita harus tetap berjaga-jaga dan setia kepada Tuhan. Yang dinyatakan seperti dalam perumpamaan tadi ya, perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya yakin Bapak Ibu saya terkasih sering ya mendengarkan dan juga membaca perumpamaan ini, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana ini merupakan gambaran umat Tuhan yang percaya, yang secara sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang dilakukan adalah dengan mengisi hati dengan firman Allah dan berrelasi intim dengan Tuhan. Sehingga roh Allah berkuasa dalam hidupnya. Roh Kudus inilah yang diumpamakan dalam minyak, dalam buli-bilu, yang buli-buli itu yang akan menolong kita untuk kita menjadi jemaat yang siap menyambut kedatangan Tuhan dengan pertobatan, dengan hidup dalam kebenaran dan hidup dalam seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak dan kasih, kita tahu penantian kita sangat melelahkan gitu ya. Penantian kita terhadap kedatangan Yesus kali yang kedua, mungkin kita lelah, mungkin kita letih, sehingga mungkin juga kita tertidur seperti apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bodoh dan bijaksana tadi. Tetapi kita sebagai umat percaya, kita harus mempunyai minyak dalam buli-buli itu, sehingga kapanpun mempelai itu datang, kita tetap sedia, persediaan kita cukup untuk kita boleh menghadapi waktu yang mungkin sangat panjang, sangat melelahkan, juga mungkin kita sampai lelah dan tertidur. Bapak yang terkasih, kemudian kita lihat perbedaannya dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ini merupakan gambaran orang percaya
yang hanya semata-mata berkegiatan rutinitas dan formalitas saja sebagai orang-orang Kristen. Mereka mungkin bergereja, tapi cuma sebagai pantas-pantas saja. Pantasnya yang orang Kristen itu ya neng gereja. Pantasnya orang Kristen itu ya PA gitu ya. Pantasnya orang Kristen itu ya rapat, ya sidang, ya membicarakan masalah-masalah yang ada di gereja. Tapi mereka melakukan itu semuanya untuk aktivitas keagamaannya saja, tanpa menyerap, tanpa menghayati, dan tanpa menyimpan firman Tuhan dalam hati, apalagi melakukannya. Mungkin nuwun sewu, bila ada firman Tuhan, itu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tanpa ada yang disimpan, tanpa ada yang dilakukan. Sebagai akibatnya, mereka tertinggal. Mereka tidak bisa masuk ke perjamuan sang mempelai laki-laki karena tidak mempunyai persediaan minyak. Mereka jauh dari kebenaran, iman mereka hanya suam-suam kuku saja. Kalau iman kita hanya suam-suam kuku, apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita? Kita akan baca dari Wahyu 3 ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kami ulangi. Jadi karena engkau hanya suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita sangat ngeri dengan ini ya. Kalau iman kita hanya suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Berarti Tuhan tidak akan menerimanya. Iman kita harus tetap menyala-nyala, kita harus tetap menyalain Tuhan. Walaupun nuwun sewu, keadaan seperti ini gitu ya. Pandemi masih sangat luar biasa, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang telah sampaikan tadi, kesulitan dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tetap, roh kita harus tetap menyala-nyala. Kita tidak boleh suam-suam kuku. Kalau kita bergereja, kita harus betul-betul bergereja. Mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati, menyimpannya, dan kita harus melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak yang kasih, sebenarnya petunjuk untuk kita menghadapi ini telah ada dalam Alkitab. Kita harus meneladaninya seperti apa dikatakan Yosua. Yosua di dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15b demikian. Pada waktu khotbah atau pidatonya Yosua yang terakhir kali, karena dia telah mengantarkan umat Israel ke negeri Kanaan, dia memberikan nasihatnya demikian. Dan itu juga nasihat bagi bangsa Israel saat itu, juga untuk kita saat ini, yang saat ini kita mendapatkan kesulitan karena beberapa hal tadi. Yosua 15 ayat yang ke Yosua 24 ayat yang ke-15b demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami ulangi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam masa-masa sulit saat ini, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kita dan keluarga kita. Bapak yang kasih, inilah pilihan yang mendasar dan hakiki yang harus kita ucapkan dan harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Dengan beribadah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita akan dimampukan untuk hidup bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Yang kedua, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, kita diajak untuk tetap hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam menghadapi berbagai halangan, berbagai rintangan, dan godaan di dalam kehidupan ini. Walaupun situasi seperti apapun, pasti Tuhan dengan rohnya yang kudus akan menuntun kita, akan berikan kebijaksanaan pada kita untuk kita tetap di jalan Tuhan. Sehingga kita diperkenankannya, iman kita tidak kuam-kuam, tidak suam-suam kuku, tapi tetap menyala-nyala. Untuk itu Bapak yang kasih,
hati kita akan senantiasa siap dengan buli-buli yang penuh dengan minyak. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan siap dan kita akan ikut dalam perjamuan kawin di dalam surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, marilah kita hidup berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup kita akan bersama-sama melaksanakan doa syukur dan syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima Tuhan untuk memberi kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, mengenai kami yang harus siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berkati kami Bapa, untuk kami mempunyai hati yang bijaksana, untuk kami boleh tetap siap sedia apapun keadaannya, situasi seperti apapun. Tolong Tuhan, Roh-Mu yang harus menuntun kami, menyertai kami untuk kami siap sedia di dalam menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Tak lupa kami mendoakan rekan kami Bapa yang saat ini belum bisa hadir di tempat ini, belum bisa menikmati firman Tuhan saat ini. Engkau berkati mereka. Mereka yang sakit, Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, pemulihan. Yang saat ini berita kesedihan, ya Allah Bapa di surga, Engkau akan memberikan mereka penghiburan. Yang saat ini berita, ya Allah, baik secara ekonomi, baik secara mental, fisik, ataupun apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau tengok mereka satu persatu. Kami percaya Engkau memberikan solusi yang terbaik untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara-saudara terkasih kami, jemaat-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa sepenuhnya keberadaan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan, yang saat ini pandemi masih belum reda. Tolong Tuhan, Engkau juga berikan hikmat kebijaksanaan pada pemimpin bangsa kami, pemerintahan bangsa kami untuk boleh menangani pandemi virus corona ini dengan baik, dengan bijak, dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, wakil para menteri, mereka yang duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif, untuk boleh bersama-sama bersatu padu untuk membangun negeri ini, untuk boleh menangani virus corona ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pemerintah-pemerintahan kami dari atas sampai bawah, mereka yang ada di pemerintah pusat sampai daerah. Kami serahkan semua dengan kuasa Tuhan. Bapak sendiri yang memberkati kami semua, mereka semua, untuk Engkau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar, dengan seturut kehendak Tuhan. Bapak berkati majelis-Mu di garisnya ini, ya Allah. Berkati Bapak Pendeta, berkati komisi, para pamong, ataupun juga tim-tim yang ada, tim musik, song leader, ataupun juga tim multimedia, komisi-komisi yang ada. Berkati kami semua Bapak, rencana-rencana kami biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan sepenuhnya kepada anak-anak kami yang saat ini sudah mulai belajar, mereka yang melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh. Berkati Bapak semuanya, sarana-sarana yang ada, Engkau berikan mereka kepintaran, kecerdasan Bapak, untuk mereka boleh bersekolah dengan adaptasi yang baru, yang mungkin masih ada kebingungan, tapi yang kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak-Mu untuk boleh beradaptasi dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami serahkan juga saudara kami yang saat ini mungkin mencari pekerjaan karena sudah lulus ataupun juga karena di PHK dan ingin mencari pekerjaan yang baru. Tolong Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Bapak, kami serahkan sepenuhnya keberadaan kami juga keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu, saudara kasih, bagi yang ada di sini atau di rumah, untuk menyampaikan permohonan pribadi kepada Tuhan. Tuhan,
Inilah doa kami, ini doa kami, doa syafat kami rangkum, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih, pulanglah dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari dengan pelengkap hitung jemaat 241 bait yang pertama. Banyak hal